Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Welcome back to my YouTube channel Yesti Khairidianti. Pada saat menyusui, pernah nggak sih Bunda mendengar apa sih itu bendungan ASI? Bendungan ASI adalah bendungan air susu karena penyempitan ductus lactiferi atau kelenjar yang tidak dikosongkan dengan sempurna. Nah, pembengkakan ini juga disebabkan oleh peningkatan aliran vena dan limfe sehingga menimbulkan rasa nyeri disertai kenaikan suhu badan. Pada gambar ini kita bisa lihat nih Bunda, yang terjadi bendungan ASI dan payudara yang tidak terjadi bendungan ASI. Kemudian kita harus tahu dulu nih, apa sih sebenarnya ciri-ciri dari bendungan ASI ini? Pertama, pada payudara Bunda itu akan terasa area yang keras dan nyeri ketika ditekan. Apabila Bunda tekan, itu Bunda akan merasakan seperti adanya benjolan-benjolan atau gerenjelan-gerenjelan yang keras. Ciri-ciri yang kedua adalah payudara terasa panas, bengkak, serta kemerahan. Yang ketiga, itu akan muncul bintik putih kecil di area puting yang diistilahkan dengan milk black. Kemudian yang keempat, ASI keluar hanya sedikit sehingga bayi enggan atau sulit menyusu. Apa sih sebenarnya penyebab dari bendungan ASI ini? Pertama, itu posisi menyusui atau perlekatan yang tidak tepat. Ini berkaitan dengan bagaimana sih teknik Bunda dalam menyusui bayinya. Yang kedua, itu adalah frekuensi menyusui yang kurang atau hisapan bayi yang tidak aktif. Ini biasanya terjadi pada bayi-bayi baru lahir yang hisapannya itu belum begitu kuat. Nah, atau juga bisa frekuensi bayi yang menyusui itu tidak konsisten atau tidak sering. 3. Produksi ASI jauh melebihi jumlah yang dikonsumsi oleh bayi. Ini juga berkaitan dengan frekuensi menyusui tadi ya Bunda. Jadi, jika misalkan produksi ASI-nya itu banyak, sedangkan Bunda menyusui bayinya itu tidak sering atau tidak seringnya ada hisapan bayi pada payudara ibu, maka itu juga akan menyebabkan terjadinya bendungan ASI. Yang keempat, itu adalah payudara tertekan. Ini bisa disebabkan pada saat Bunda tidur, itu Bunda lebih dominan ke salah satu sisi payudara. Misalkan, Bunda tidur dengan posisi miring kiri terlalu lama. Kemudian gimana sih cara mengatasi dari bendungan ASI ini? Nah, Bunda nggak usah khawatir nih bagi Bunda-Bunda yang merasakan bendungan ASI, lalu ASInya seret, tiba-tiba bahkan nggak mengeluarkan ASI sama sekali, nggak usah khawatir, karena ini bisa diatasi di rumah Bunda. Caranya yang pertama, itu kompres hangat payudara dan keluarkan ASI dengan tangan secara manual ya Bunda ya. Kemudian kompres hangat ini bisa Bunda lakukan sekitar 5 menit, kemudian sambil dikeluarkan ASInya secara perlahan-lahan. Nah, setelah dikompres hangat sekitar 5 menit, kemudian keluarkan ASInya bisa dengan cara keluarkan dengan tangan secara manual atau juga dengan pompa. Nah, dengan pompa ini Bunda bisa melakukannya selama 10 menit dan dijeda selama 5 menit dan itu dilakukan selama 2-3 kali siklus. Yang ketiga, itu susukan bayi sesering mungkin tanpa adanya jadwal atau menyusui secara on demand. Setiap kali bayi menginginkan, itu Bunda susuin. Jadi nggak perlu ada jadwal sekali berapa jam gitu. Paling tidak Bunda bisa menyusui bayi itu dalam durasi 20-30 menit pada satu sisi payudara. Kemudian, setelah itu Bunda bisa kompres dingin payudara Bunda untuk mengurangi rasa nyeri pada payudara. Kemudian, Bunda bisa lakukan pijat laktasi. Nah, pijat laktasi ini bisa dengan bantuan suami atau juga bisa dengan bantuan tenaga kesehatan ataupun terapis yang membuka layanan untuk pijat laktasi. Kemudian lakukan perawatan payudara. Jika langkah-langkah ini sudah Bunda lakukan, biasanya insya Allah itu Bunda akan merasakan nyerinya berkurang dan juga produksi ASInya juga mulai bisa dikeluarkan. Biasanya 1 hari pasca terapi untuk bendungan ASI itu akan mulai terjadi peningkatan, nyerinya sudah mulai berkurang sampai hari kedua, hari ketiga dan selanjutnya.
Apabila Bunda sudah merasakan demam dan tidak tahan lagi dengan rasa nyeri yang Bunda rasakan, itu Bunda bisa mengkonsumsi paracetamol, yaitu obat anti nyeri, dengan dosis 500 mg. Bagi sana yang merasa bermanfaat atas video ini, silahkan like, comment, share, and subscribe. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.